Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah maliyah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang satu transaksi yang sudah sangat banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Dari data yang dirilis oleh OJK, sudah 30 triliun rupiah generasi Z dan generasi M milenial itu banyak yang menggunakan pay later dalam pembelian barang di marketplace. Sederhananya, banyak dari anak-anak kita sampai remaja, ya, termasuk yang milenial, berarti udah mulai umur 30-40-an, ya, datanya seperti itu, yang beli barang dari marketplace. Nah, marketplace tahu ya, ada toko kuning, toko hijau, toko oranye, toko biru misalnya, toko hitam misalnya kalau ada lagi, yang pembayarannya dia bukan mau dengan cash atau COD atau transfer, tetapi maunya pay later. Jadi ada metode pembayaran, nanti kita pilih, bayarnya belakangan, belinya sekarang, bayarnya belakangan. Maka kita singkat dengan buy now, pay later. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Kita membahas ini insyaallah. Apakah ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, mana dalilnya? Kalau nggak diperbolehkan, mana dalilnya? Pengen tahu bagaimana kira-kira? Maka untuk menjawab ini, sebelum masuk ke dalil, ada kaidah usul. Kaidah usuliyah yang berbunyi al-aslu fil muamalah ibahah. Segala sesuatu asal hukumnya kita bermuamalah maliyah, ya, maka hukumnya adalah mubah, boleh, halal. Hatta sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau kita bermuamalah itu ya bertaamul, ya kita berinteraksi. Kalau dalam bahasa ekonomi, bertransaksi, ya. Maka muamalah ini luas, bukan hanya muamalah yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan politik. Ada nggak muamalahnya? Ada, antara kekuasaan, antara penguasa dengan rakyatnya. Itu yang kalau tinggi banget. Kalau di sekitar kita ada RT, ada RW, ada masyarakat. Nah, ada pimpinannya di situ, ada yang dipimpin di situ, itu disebut juga dengan muamalah siyasiyah. Ya, ada antara laki-laki dan perempuan, haram dia berhubungan, dia gandengan tangan, tapi dia menjadi halal karena dengan menikah, namanya muamalah al-munakahah. Ya, begitu. Jadi boleh, yang haram jadi boleh. Kenapa? Karena ada akad nikahnya. Begitu juga hal-hal yang lain. Maka banyak sekali antara hakim dengan yang dituntut, ya, terdakwa. Ya, ini juga namanya kita bermuamalah. Artinya bermuamalah itu adalah hubungan antar manusia. Maka hukumnya, hukum asalnya adalah boleh semuanya. Masya Allah. Makan apa aja halal, kecuali yang diharamkan. Misalnya yang diharamkan apa? Al-maitah, bangkai.
babi, innamal khamru wal maisir. Gimana dalilnya? Nah, ad-dam wa lahmul khinzir. Ya, ad-dam darah, lahmul khinzir daging babi haram dimakannya. Hurrimat alaikumul maitah wad-dam wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian ya memakan hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Jadi kalau ditanya boleh nggak makan yang sekarang tuh, makanan yang viral-viral nih apa nih? Yang dari Jepang, yang dari Korea tuh apa tuh? Yang dimakan pakai sumpit itu apa? Hah? Sushi. Sushi. Bukan ya, sushi misalnya. Ustaz, sushi halal nggak Ustaz? Boleh, silakan. Ada nggak dalilnya? Nggak bakal ketemu dalilnya. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah boleh. Enaknya kita begitu. Enaknya kaum muslimin itu apa aja boleh, kecuali ada yang dilarang. Berbanding dengan kaidah ibadah. Kalau kaidah ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala sesuatu hukum asal kita beribadah kepada Allah, berarti beribadah kan, bukan muamalah. Kalau tadi muamalah hubungan sesama manusia. Kalau misalnya ibadah hubungan hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya atau kaidah usulnya, kaidah ya, dasarnya adalah haram dilakukan. Jadi kita nggak boleh melakukan ibadah sebelum ada dalil, sebelum ada syariat yang menunjukkan itu. Contoh barusan kita sholat maghrib, ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Wa aqimus shalah. Ya, banyak banget wa aqimus shalah, wa iqamis shalah. Ya. Dalam hadis juga banyak, ya. Jadi kalau kita ingin lihat apa yang kita lakukan dalam ibadah, ya, maka kita lihat dulu dalilnya. Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya, maka dia dibolehkan. Baru kita lakukan. Ya, misalnya barusan ya kita sholat ya maghrib supaya afdol gitu ya, kita tambahin dah, jangan 3 rakaat, biar pahalanya ya makin besar. Sekalian 4 rakaat dah, 4 rakaat. Ya, ntar isya 5 rakaat gitu ya, imamnya luar biasa. Dari mana ente? Ya, enggak ihya sunnah, enggak ittiba sunnah, enggak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi yang namanya waqimus shalah itu ya perinciannya, kaifiyahnya memang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an yang usul-usul saja waqimus shalah wa atuz zakat, tapi yang perinciannya, tafsiliyahnya adanya dalam hadis. Bagaimana hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Para sahabat akhirnya salat, melihat Rasulullah. Kaifiyahnya bagaimana nih? Kalau maghrib Rasulullah nggak pernah 4 rakaat, 3 rakaat. Subuh nggak pernah Rasulullah sampai 3 rakaat, nggak pernah 4 rakaat, 2 rakaat. Ada satu ketika Rasulullah SAW sholat subuh menggunakan kunut misalnya. Pernah nggak Rasulullah menggunakan kunut? Nah, pernah. Dalilnya ada nggak? Ada. Rasulullah SAW ketika sholat dilihat oleh sahabat. Maka sahabat yang melihat meriwayatkan, ya, an, kan begitu. Sanadnya jelas, matanya jelas. Yang meriwayatkan jelas, rawahunya jelas. Siapa? Oh, ini orang rijalnya bagus. Ya, maka ketika Rasulullah SAW pernah menggunakan kunut, orang yang meriwayatkan melihat saya pernah Nabi menggunakan kunut. Dalilnya ini. Yang lain mengatakan Rasulullah pernah juga nggak pernah kunut. Tapi pernah nggak Rasulullah SAW sholatnya 3 rakaat sholat subuhnya? Nggak pernah diriwayatkan seperti itu. Maka kembali lagi untuk ibadah berarti dia harus sesuai jalur, tracknya harus ada tuh. Ya, jadi nggak bisa kita asal-asalan. Ya, ini kaidah asal daripada muamalah dan ibadah.
kita kembali ke buy now pay later. Jadi kalau begitu Ustaz bagaimana? Ya, maka karena ada kaidah usul ya yang berkaitan dengan buy now pay later, maka akhirnya kita melihat ini adalah transaksi ibadah apa transaksi muamalah? Muamalah. Hukumnya apa? Mubah. Nah, mubah. Silahkan boleh. Kecuali hatta yadullu ad-dalil ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang melarangnya. Mana dalil yang melarangnya? Kita lihat akadnya. Contohnya buy now. Misalnya beli elektronik ya di toko Oren. Handphone Rp1.000.000 misalnya, handphone kita beli. Buy now. Kalau kita belinya pakai transfer cash ya, langsung transfer tunai, bayarnya berapa Pak biasanya? 1 juta? 1 juta ya, ditambah ongkos kirim, biasa gitu ya, ditambah ongkos kirim, Rp1.000.000 tambah ongkos kirim. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau buy now, pay-nya later, misalnya dipilih metode pembayaran, wah ada pay later nih, ya 6 bulan, alhamdulillah nih bisa nyicil 6 bulan nih, ya set 6 bulan, kira-kira bayarnya 1 juta, atau 1 juta kurang, atau 1 juta lebih kira-kira nih, kenapa lebih? Kenapa lebih? Hah? Utang, iya kenapa lebih? Kenapa utang? Kan utang bisa aja 1 juta bayar 1 juta, namanya qardul hasan, pinjaman lunak. Kenapa lebih? Ada apanya di situ lebih? Nah, itu dia. Ada bunganya, bener nggak? Ada bunganya. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Ar-riba apa sih ar-riba? Ar-riba itu ada ziyadah, tambahan. Maka nanti kita bisa ya buka lagi ya definisi tentang riba dan jenis-jenis riba. Ya, secara singkat definisi riba tambahan yang dikenakan oleh orang yang bertransaksi pada hutang piutang dalam tempo waktu. Ada waktunya nggak di situ? Ada waktunya. Misalnya tadi 6 bulan, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Kalau bayarnya 1 cash 1 juta, kalau bayarnya 6 bulan dikali 10%, misalnya 10%, mau 5%, 10, terserah dah. Ini biar gampang hitungnya, 10%. Karena ada tempo waktu, maka dia tambahin 10% tadi. Maka itu namanya riba nasi'ah. Ditentukannya di awal. Maka itu boleh apa tidak? Dalam syariat Islam itu namanya riba. Dzalika bi annahum ya mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau kata orang-orang jahiliyah, yang begituan itu bukan riba, itu membantu. Membantu dari mana? Membantu itu kalau misalnya 1 juta nih dia nggak bisa beli, nih Anda kasih utangnya sampai 6 bulan. Maka nanti ente bayarnya 1 juta juga, itu namanya membantu. Pernah kita bahas yang namanya al-qard. Konsep al-qard dalam Islam, pinjaman dalam Islam itu hanya untuk kebutuhan darurat. Jadi kalau kita mau minjem sama orang, itu hanya dalam Islam ya. Rasulullah SAW pernah nunjukin juga. Rasulullah pernah minjem sama orang Yahudi namanya Abu Syam. Ketika apa? Ketika Rasulullah gak bisa makan. Bayangin Rasulullah tinggal di Madinah sebagai Amirul Mukminin, sebagai kepala negara, pernah gak bisa makan. Ya, coba dalilnya banyak ya. Datang habis sholat subuh, datang ke Ummu Salamah. Ya, habis sholat syuruk datang ke rumah istrinya Ummu Salamah. Ya, ditanyain makan apa kita hari ini? Ada nih segenggam gandum ya yang bisa dibuat buat 1 orang 2 orang. Ya kalau begitu masak dah, saya puasa dah. Tuh bayangin. Besoknya datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, ya sama pagi-pagi habis syuruk pulang. Apa yang bisa kita makan hari ini? Ya sepotong roti sama ya kari ya apa namanya itu kambing. Ya sepotong roti dengan kambing yang bisa dimakan 1-2 orang. Makan dah kalau begitu. Dia puasa lagi, bayangkan.
Ya, kalau ya pemimpin mah harusnya kagak boleh kekurangan kan ya. Ya ini kekurangan. Maka Rasulullah SAW ketika itu melihat ada di pojokan baju besinya, betul ya? Maka disitulah ada yang disebut dengan ar-rahn, gadai. Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum untuk diberikan kepada keluarganya. Jadi Rasul itu minjem ketika butuh apa ketika lifestyle. Gua pengen pakai onta yang bagus nih, ya, pengen pakai kendaraan yang bagus nih, bagus. Ya, arah sekarang kan beda nih. Ya, handphonenya masih ada, circle-nya udah ganti, pengen ganti nggak? Udah dirongrong aja orang tuanya. Ya, Mbak ganti nih udah jadul gimana masih bisa dipakai? Masya Allah. Ya, baru baru beli baju segala macam, nimbul lagi tuh, nongol tuh fashion yang model-model baru, mau lagi dibeli tuh, ya tinggal pencet, bayarnya entar. Maka datanya itu tadi ya, datanya itu kebanyakan generasi Z dan generasi milenial. Yang kolonial udah alhamdulillah nih enggak nih, yang kolonial udah enggak. udah bijak menggunakan ya uang, udah bisa manage uang. Tapi yang masih kecil, yang baru-baru umur belasan, ya itu kan Z ya, umur 20, 30 milenial. Nah ini nih masalah nih. Kenapa? Karena dia pingin terlihat eksis di circle teman-temannya, padahal belum tentu dia sendiri mampu. Oke lah yang udah ada pekerjaan, oke dia bisa. Tapi kadang-kadang, saya nggak mau ketinggalan zaman. Maka akhirnya dia memaksakan diri. Tadi itu contohnya. Akhirnya terjerat dengan pinjol. Ini beda nih ya, pay later dengan pinjol beda. Pinjol itu lain lagi. Pinjol itu kita siapin KTP, punya nomor HP, ya. Kemudian kita begini, self foto sendiri apa namanya itu? Ya, selfie ya, pakai KTP, pakai gini, straight. Nah, udah. Ya, tergantung dah tuh nomor HP-nya udah berapa tahun. Kalau handphonenya baru, ya baru pakai, ya paling 1 juta tuh turunnya. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia tahu tuh ya. Bagaimana tuh orang pinjol tahu tuh. Handphone itu dipakai udah lama. Tahu dia tuh. Maka kalau dia pakai udah lama, bisa lebih daripada 5 juta. Gak pakai disurvei. Kalau dulu orang mau pinjam kepada bank, macam-macam syaratnya, betul nggak Pak? Ada slip gaji, ada agunan, ada macam-macam dah. Ya, ada 5C. Ya, dalam ekonomi itu kita sebutin, sekarang kagak pakai. Gampang banget. Ya, asal ada KTP sama nomor handphone, ditransfer. Nggak punya rekening gitu. Ada nggak temennya yang punya rekening? Ditransfer ke teman. Itu pinjol. Dalam bentuk pinjaman. Kalau yang tadi beli barangnya kita terima, bayarnya nanti. Jadi bukan dalam bentuk pinjaman uang. Jadi ya kalau kita gabungin dengan pinjol bukan 30 triliun itu. Lebih daripada 30 triliun. Itu 30 triliun 1 tahun kemarin. Bayangin tuh, tahun kemarin 2025 ya. OJK merilis 30 triliun orang-orang yang menggunakan aplikasi marketplace, kemudian dia bayarnya ngutang. Bayangin ya, banyak banget 30 triliun. Kalau kita jajarin duit dari sini sampai Monas kali itu ya, luar biasa tuh. Nah, jadi sudah kita bisa ya pahami yang namanya buy now pay later, berarti hukumnya boleh, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama tadi nggak boleh ada apa tadi? Ada apa tadi yang 10%? Ribanya. Nah, kalau ada ribanya dia nggak boleh. Jadi Ustaz gimana untungnya dari mana? Ntar habis ini ya. Baik, itu yang pertama, nggak boleh ada riba. Yang kedua, nggak ada penjelasan. Kadang-kadang beli ini 0%, udah 0% doang. Tahu-taunya macam-macam biayanya. Biaya apa nih? Biaya layanan, biaya provisi, biaya apa lagi? Asuransi.
Sejuta, iya sejuta, tapi biayanya 100.000 juga, nggak dijelasin. Ada nggak yang begitu? Biasanya gede nih posternya 0%. Pas kita masuk situ, ya bukan 0% ternyata. Emang 0%, tapi biayanya banyak. Dan biayanya tidak dijelaskan. Kalau kagak dijelasin, masuknya apa dia? Horor. Apa horor? Tidak jelas. Barangnya jelas Ustadz. Nah, barangnya jelas. Ente beli handphone, spesifikasinya jelas, paham mana jelas. Tapi di sini akadnya nggak jelas. Kan ada rukun, ada syarat. Rukun itu, rukun jual beli, pembeli, ya, penjual, barang, betul ya? Ada sigot itu ijab, qabul, ya kan? Ini semua punya syarat nih. Pembeli, penjual, ini udah kita bahas, nggak apa-apa dah. Pembeli dan penjual misalnya, nggak boleh anak kecil. Boleh nggak anak kecil jual beli? Ustadz, kalau anak saya kasih jajan gimana? Itu lain. Itu wajar. Anak kecil beli mobil, boleh nggak? Beli tanah, boleh nggak? Kagak boleh. Harus diwakili sama orang tuanya, atau sama, kalau nggak ada orang tuanya, sama pamannya. Jadi harus ya didampingi oleh yang besar, yang dewasa. Kenapa? Karena dia masih kecil. Begitu juga tadi akad. Ya, akad itu harus jelas, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kalau nggak ada pakai pasal-pasal, dikasih tahu dah, Pak, 0% iya, tapi kita mengenakan biaya. Berapa biayanya? Oke, biaya ini lah, sama aja. Tapi kan bukan riba, Pak. Ya udah kalau begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau begitu. Ya, itu namanya ujrah, fee yang diberikan, yang diambil, ya, yang kita berikan kepada mereka atau yang diambil daripada kita. 1 juta, tapi ujrohnya, fee-nya, biaya layanan, biaya ya asuransi, ya biaya ya misalnya marketplace-nya tuh apa namanya itu ya. Ya pokoknya biaya sistem lah dia bilang, ya. Maka silakan saja. Ya. Nah, kalau dijelaskan boleh, kalau nggak dijelaskan haram. Jadi udah 2 nih. Ya, kalau buy no pay later mengandung riba kagak boleh. Kalau buy later tidak dijelaskan akadnya atau akadnya tidak jelas, maka itu juga tidak boleh. Ya. Jadi bagaimana yang boleh? Maka kalau di dalam Islam akadnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah al-murabahah. Murabahah ar-ribah, keuntungan. Maksudnya bagaimana? Jual, ya, 1 juta, akadnya bukan pinjam meminjam kayak tadi. Kalau tadi kan kita beli barang, betul ya? Harganya 1 juta, sejutanya kita dikasih tempo, betul ya? 6 bulan, 10%. Coba lihat akadnya, ya. Mungkin di situ ada ya pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa nih biasanya nih? Mau disebut kali ini? Pay letternya mau disebut nggak misalnya? Tapi sekarang sih hampir semua marketplace ya pay letternya dia punya sendiri, bener nggak? Misalnya nih toko ijo nih, dia punya sendiri. Ya, toko oren dia punya sendiri. Ya, kalau dulu awal-awalnya dia nggak punya. Atau contoh lagi misalnya, dulu awal-awal misalnya toko hijau, toko kuning, toko orange. Ya, waktu pengiriman, ya kita milih nih pengiriman, ada ya kita sebut dah JNT, JNE gitu ya. Kemudian apalagi instan, yang sekali yang langsung dianterin. Ada yang instan? Ada yang instan tuh. Ada yang same day? Ada. Nah sekarang ada dia sendiri, bener nggak? Misalnya kita sebut Shopee delivery, ada nggak? Ada nggak nih? Ada. Shopee Food ada nggak? Ada. Ya jadi barangkali ya barang-barang yang dijual itu ya barangkali dia juga sudah punya rekanan. Sekarang misalnya merek-merek air mineral Shopee misalnya udah punya kali ya. Ya kan kalau kita ke supermarket kan kalau Maret tidak punya nih kayak ginian, bener nggak?
Maret, emang dia punya pabriknya? Coba tanya, punya pabriknya nggak dia? Maret itu? Kagak, biasanya dia punya supplier gitu ya, atau dia datang ke pabrik, boleh nggak saya kontrak 1 tahun ya, ya berapa ton misalnya nih ya, tapi kagak dipakein labelnya pakai label saya beli, bisa nggak begitu? Bisa, sehingga akhirnya dia neken harga ke sono, dia bisa jual lebih murah di marketplace. Jadi mulai dari hulu sampai hilir dia aja tuh, ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja ya. Mulai barang dia, kemudian marketplace-nya punya dia nih, Shopee-nya punya dia nih, kita sebut aja biar gampang ya. Kemudian nanti waktu ngebayar ya, pay later-nya pakai apa sih namanya, Shopee Pay ya namanya, Shopee Pay, kalau nggak salah tuh. Kemudian waktu ngirimnya pakai Shopee Delivery, waduh luar biasa ya. Semua ya, dari ujung A sampai ujung Z ya, semuanya dia. Kadang-kadang ada asuransi, ada nggak asuransi? Pencet asuransinya punya dia juga, bayangin tuh ya, dia ngurusin. Kalau untuk tadi urusan pembiayaan, diurusinnya ke ya OJK dan BI, betul ya. Kalau urusan asuransi mungkin dia daftar ke tempat asuransi misalnya, ya nggak apa-apa, dia ngurusin awal-awal mungkin dia berat, tetapi akhirnya dia punya layanan yang digunakan sendiri ya, maka dia bisa tekan harga, dan dia ya ibarat kata nih semena-mena dah akhirnya ya. Kan kesian ya kalau kita dengar dari orang-orang yang nganterin dulu ya, kalau udah dulu bagus sekali nganterin 5.000 ya, sekarang dianterin satu barang 3.000 2.000, bayangin ya. Ongkos orang nganter tuh, kurir yang bilang paket, ada nggak di rumah paket, dulu 5.000 sekali nganter, kalau dibawa ya 10 udah berapa tuh, 50.000 kan, nggak mungkin bawa 10. Lihat aja kalau orang nganter tuh sampai ke atas mungkin bisa 50 barang tuh dia seharian dibawa, atau dibalik lagi ke gudangnya dia antar lagi ya. Dulu enak katanya, sekarang kecil sedikit ya. Gimana lagi Pak kalau kita nggak kerja, nggak dapet duit ya. Karena apa tadi? Karena dia punya semuanya, dari ujung sampai ujung dia punya. Kalau nggak diambil ya sudah, orang yang ngambil ya sudah, nggak apa-apa dah, gara-gara murah, yang penting saya kerja banyak yang didapatkan ya, yang diangkut ya, semakin banyak yang diangkut ya, karena kuantitasnya banyak akhirnya mendapatkan banyak. Tapi ya teler juga tuh, dari pagi sampai tengah malam nih nganter ya. Makanya kalau kita ada rezeki ditambah-tambahin dah ya. Baik, jadi buy now pay later dalam Islam boleh kalau tidak ada riba dan tidak ada gharar ya. Singkatnya ingat ya, dalam ekonomi Islam itu biasanya kita singkat dengan maghrib ya, bukan sholat maghrib. Apa maghrib? Maisir, gharar, riba, dan tambah satu zalim. Jadi selama tidak ada yang 4 ini, dia jadi boleh. Nggak boleh ada maisir, nggak boleh ada gharar, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada zalim. Zalim itu ya curang ya, berniat jahat, itu nggak boleh ya. Jadi kalau ada kerjasama misalnya, kemudian kerjasama itu ya ada unsur kesengajaan untuk ya menzolimi satu orang atau satu pihak, maka ya yang berniat jahat tersebut dia berdosa ya. Kalau ketahuan misalnya kemudian dituntut, maka harusnya dia harus dihukum ya. Dalam Islam seperti itu. Maka kalau dalam Islam ya, akadnya yang pertama tadi kita sebut dengan ar-ribh. Ar-ribhu itu adalah jual beli dengan keuntungan. Emang ada jual beli nggak ada keuntungan? Ada ya. Jual beli yang nggak pakai untung biasanya jual beli yang udah stoknya udah habis, udah lama tuh biasanya. Ya dia beli banyak nih ya, banyak, dia udah jualan, udah untung dah nih ya, tinggal stok-stok lama nih, dia kudu beli lagi ya kan, daripada ya dia nungguin ini habis ya, lama habisnya, udah jual di bawah
modal, nggak apa-apa dah. Kadang-kadang malah dikasih ke orang, betul ya Pak ya? Iya dah nggak apa-apa, karena apa? Karena untungnya udah ada. Tapi kan bukan begitu cara berpikirnya orang berbisnis. Yang berbisnis itu pasti punya, ya pasti akan ingin mendapatkan keuntungan. Maka al-murabahah itu berbeda dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa, tadi 1 juta, ya, kemudian saya beli, oke, langsung saya beli. Harganya misalnya berapa? 1 juta rupiah. Penjualnya ketika menjual 1 juta rupiah, kira-kira dia udah punya untung belum? Penjualnya, udah. Ya, saya dapat dari, misalnya dari toko, ya, atau dari pabrik 900.000 rupiah. Akhirnya saya jual 1 juta rupiah. Maka itu jual beli biasa. Jual beli biasa. Pertanyaannya, kalau jual beli biasa begitu, pembelinya mesti tahu nggak berapa ente beli di sono? Mesti tahu nggak? Mesti tahu nggak? Mesti tahu. Orang jualan, modal ente berapa tuh? Mesti tahu nggak? Dikasih tahu, mesti dikasih tahu nggak? Hah? Bener nih? Dikasih tahu enggak? Enggak. Lah, bener ini dikasih tahu. Lah bener, kalau enggak ada penjual nanti. Pembelinya langsung ke sono, betul nggak? Iya. Ya, Bapak deh beli sesuatu, ya misalnya beli apa misalnya? Beli motor. Kalau motor udah standar harganya, udah standar. Misalnya beli sarung nih, mau lebaran beli sarung 1 kodi di Tanah Abang, bagus sarungnya. Di sini harganya udah mahal nih. Ya namanya orang kan jualan di toko-toko udah mahal, tapi kayak saya dapat di Tanah Abang. Harganya misalnya orang jual sarung 500.000 misalnya. Ya, di sini 500.000, di sono 480, 490, di Pondok Gede 460, ya. Udah dah, nggak ada lagi di bawah 460, nggak ada. Kita muter-muter seharian ke Tanah Abang, masih ada yang jual 350.000, sama barangnya. Karena kita belinya kodian. Mungkin nggak? Lah mungkin. Ya orang di Tanah Abang itu namanya jual lusinan kodian sama yang banyak sama yang satuan, emang dibedain nggak harganya? Dibedain harganya, emang buat jualan tuh kalau kita ke Tanah Abang. Maka ketika kita jualan, pembelinya boleh dikasih tahu nggak? Ente beli di mana itu? Di Tanah Abang, ini tuh nomor kontaknya. Lah, ya itu hancur kalau begitu bisnis, betul nggak? Lah kagak boleh, biarin, emang begitu. Jadi jual beli biasa emang begitu. Tapi kalau jual beli murabahah itu harus dikasih tahu. Nah, ini bedanya. Emang bisa begitu? Ya bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya duit. Kalau jual yang beli yang tadi, langsung jual beli cash 900.000, ya kita jual 1 juta, ya pembelinya beli 1 juta, set, jual beli, selesai. Kalau jual beli murabahah nggak begitu. Ini harganya 900.000. Saya minta tambahan 100.000, harus dikasih tahu. Ya, saya minta tambahan 100.000. Ya, oke kalau begitu. Ya, pembayarannya tapi nggak bisa cash ya. Iya, emang begitu pembayaran nggak bisa cash. Karena dia nggak punya duit cash, dia akhirnya setuju untuk membayar ya kelebihan tadi. Ya, biasanya bukan 100.000 lagi. Ya, dia akan menyesuaikan dengan waktu pembayaran. Misalnya ente bayar berapa bulan? 6 bulan. Ya udah ane minta sebulan gocap. Berarti berapa kalau 6 bulan? 300.000 ya? Jadi 900.000 ditambah 300 berapa jadinya? 1,2. Ente cicil dah 6 bulan. Boleh nggak Anda tanya begitu? Boleh nggak? Riba apa bukan ini? Bukan. Kalau riba tadi lain. 1 juta langsung dikali 10%. Kalau yang tadi ini jual beli. Beda ya. Riba itu bukan jual beli. Riba itu apa? Pinjem. Ane nggak punya duit. Nih Ane kasih pinjem nih 100 juta. Ya, walaupun duitnya dipegang nggak? Duitnya nggak dipegang kan? Ya, tapi kan akadnya pay later itu membayar kemudian. Artinya bayarnya itu secara cicilan. Kita dihutangin sama Shopee Pay tadi. Coba lihat akadnya, pinjaman. Kita minjam segini, maka bunganya sekian. Kan begitu. Ya kalau dalam murabahah, kalau dalam Islam nggak ada kata-kata
ya utang piutang dalam ya pembelian nggak ada. Jadi modelnya kayak tadi al-murabahah, jual beli dengan tambahan yang disepakati. Beda. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Boleh ditetapin tuh, mau 300.000, mau 200.000 terserah dia. Ya, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Dua-duanya ada untung. Tapi yang satu halal, yang satu nggak boleh. Bisa begitu? Bisa, karena akadnya lain. Akad yang satu jual beli ada keberkahan di situ, yang satu akadnya hutang piutang, ada kemaksiatan yang sangat besar di situ. Ya beda ya. Jadi pakai akad jual beli. Maka kalau misalnya kita jual beli, misalnya pengen beli motor nih, beli motor, kan ada pakai leasing ya, ada yang pakai leasing. Misalnya harga motor 10 juta. Ya kalau kita beli standar nih di bank konvensional atau di leasing, bagaimana modelnya? Harga motor 10 juta, ya gimana? Kita ngutang, diutangin ya? Kita ngutang ya, berarti nanti 10 juta kali berapa persen gitu ya, nanti dibayar, kan begitu. Nah kalau dalam fikih muamalah nggak boleh begitu, akadnya apa? Murabahah. Jadi siapa? Ya ada 3 pihak sama nih ya, ada pembeli, ya pembeli ini saya pembeli, ini sebagai penjual nih berarti dealer. Berarti di sini ada orang yang tengah-tengah, yang membiayai, betul ya? Ada yang biayain, Anda nggak punya duit, ya mau beli motor 10 juta kagak punya duit, bagaimana ceritanya? Kalau konvensional udah ada utangin, ya kan begitu. Kalau dalam Islam al-murabahah, nih saya beliin motor, sekarang statusnya bukan milik dia lagi, tapi milik, nah ya milik leasing atau milik yang beli. Yang beli bilang ke saya, nih saya jual ini Anda jualin kepada ente. Ya. Harganya Anda udah tahu 10 juta, betul nggak tadi? Anda tahu 10 juta kenapa? Karena di mana-mana emang 10 juta harganya. Tapi leasing jual kepada Anda lebih. Kenapa? Karena saya pengen dapat untung. Jual beli, bukan murabah, bukan hutang di hutang. Emang tipis banget. Semuanya sama kira-kira, cuman dalam akad nggak sama, nggak boleh disamain. Ya, dan lihat nanti ya, ujung-ujungnya setelah akad, kalau akadnya hutang piutang dengan akadnya jual beli, itu kalau ada masalah baru kelihatan tuh. Misalnya, kalau utang piutang nih, ya utang piutang, ya kalau dia nggak sempat bayar nih, saya udah baru misalnya tadi 3 tahun saya motor. Kredit motor, baru 6 bulan saya bayar, akhirnya nggak bisa bayar lagi. Bagaimana? Status motor punya siapa? Status motor punya siapa dulu? Saya utang, punya dealer, bukan punya dealer pak, punya siapa? Punya leasing, leasing akan ngambil, makanya ditarik tadi tuh. Mau apa kita? Kenapa? Karena saya sewa beli kan begitu ya, sewa beli, saya sewa, sampai 3 tahun baru dikasih beli kan begitu. Kalau kita pakai murabahah, akadnya tuh beda. Akadnya murabahah, ya, ketika kita jual beli sama tadi nih leasing, ketika dia membelikan kepada kita, jual kepada kita, udah milik kita. Walaupun pembayarannya belum selesai. Maka ketika ada permasalahan, harusnya ya dia nih kalau dalam Islam, dia nih yang diberikan kesempatan duluan untuk menyelesaikan. Ente mau jual dah tuh motor, kita yang diberikan kesempatan duluan. Kagak main tarik, kagak boleh. Kenapa? Milik kita dia, bener gak? Jual beli itu milik kita. Kalau tadi yang pertama bukan milik kita, tapi miliknya leasing. Dia mau tarik, dia mau apa segala macam, silakan aja. Memang kita bukan punyanya, ya. Tapi kalau jual beli, maka itu adalah milik kita. Nah, itu yang bedain, ya. Kemudian nanti kalau udah nggak bisa lagi, restrukturisasi nggak bisa, kemudian dicoba lagi dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih nggak bisa. Udah dah kalau begitu, Pak, jual aja deh Pak, ya jual dah. Kita yang disuruh jualin duluan, ya jangan main lelang aja kemudian kita dikasih sisanya. Nggak bisa begitu. Itu bedanya ya. Harusnya begitu, harusnya. Wallahu alam ya, masih ada kadang-kadang syariah yang kagak syariah. Ya, yang kedoknya doang syariah banyak,
ya banyak itu, ya. Tapi ya perlu kita, ya harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam dalam institusi tersebut ada dewan syariahnya, dewan pengawas syariahnya, harusnya nggak boleh. Taib, ya. Ini yang masih ada waktu nggak? Masih dikit. Oke, al-murabahah satu. Yang kedua ijarah. Ijarah itu, kalau tadi kan jual beli, ya. Tadi contohnya, saya ya jual kepada antum harganya 900.000 dengan 300.000 6 bulan, betul ya? Jadi 1,2 6 bulan itu cicil kepada aneh. Tuh, yang pertama murabahah. Yang kedua akadnya ijarah. Ijarah itu adalah upah fee biaya. Basisnya fee, basisnya biaya. Jadi gimana? Ya, ketika ada transaksi seperti itu, maka ya orangnya akan memberikan kepada kita barang, nih ente ambil deh barangnya. Tapi statusnya adalah sewa. Kita belum jadi milik. Kok bisa jadi sewa? Nah, bisa. Ada yang namanya jenis-jenis pada ijarah. Jenis-jenis ijarah yang kita sebut dengan ijarah muntahiyah bit tamlik. Ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. 6 bulan kan tadi? Ya, 6 bulan. Oke, 900.000. Ya. Saya sewain kepada antum 6 bulan. Setelah antum nyicil 900.000 plus biayanya apa biaya? Ya biaya lah. Biaya ya layanan, biaya asuransi, ya, biaya denda terus sampai 300.000, 1,2 juta. Kita cicil sampai 6 bulan, maka setelah 6 bulan cicilan terakhir ada yang namanya muntahiyah bitamlik, intaha yantahi, diakhiri dengan kepemilikan. Ya, jadi ada akad di bawahnya adendum, atau kalau dalam bahasa kerennya hybrid kontrak. Jadi yang pertama adalah ijarah, yang kedua adalah bitamlik tadi, ya, bisa dengan cara memberikan hibah atau bisa dengan cara jual beli tadi, ya, dengan pembayaran yang sudah dicicil di atasnya. Di dalam bulan pertama sampai bulan ke-6 tadi. Nah, emang agak ya kok begitu Ustaz ya? Emang begitu. Ya, supaya tidak kena ribanya, ya. Contohnya paling mudah nih, contoh paling mudah. Ada yang kita sebut dengan pegadaian. Ada yang kita sebut dengan pegadaian. Tahu ya pegadaian ya? Pegadaian yang benar-benar yang hijau nih. Ya, ketika ada pegadaian, ya, biasanya nanti akhir-akhir mau sekolah udah mulai penuh nih pegadaian nih. Ada aja nih, ya kan? Kenapa? Karena orang itu bukan nggak punya duit. Dia ada asetnya, ya, rumah, emas, ya, tapi dia nggak punya duit cash, habis buat liburan, ya, besok pengen sekolahin anaknya, wah, anaknya pada pengen sekolah, pengen kuliah, wah, ya, mau nggak mau dia akhirnya gadein emas misalnya, atau gadein sertifikat, 10 juta rupiah. Kalau di konvensional gimana? Misalnya 3 bulan, 10 juta. Ada yang udah pernah pegadaian? 10 juta, kita gadein 3 bulan emas kita. Nanti pas 3 bulan kita ambil emas kita bayarnya 10 juta kurang atau lebih? Pasti lebih. Kenapa lebih? Sama tadi, ada bunganya, bener ya? Ada bunganya. Bagaimana dengan konsep syariah? Sama nih, 10 juta gadein emas, ya, 3 bulan dibayar. 10 juta lebih apa 10 kurang? Lebih juga. Lah, kok sama-sama lebih? Apa bedanya? Bedanya apa? Akadnya yang beda. Yang satu akadnya bunga, yang satu akadnya biaya. Apa bedanya Ustaz? Beda. Coba lihat di dalam itunya. Apa akadnya? Yang satu 10 juta dikali berapa persen? Udah langsung sama dengan berapa? 1 juta, misalnya 10 juta tambah 1 juta. 10 juta tambah 1 juta berarti 11 juta, bayar tuh 3 bulan, sampai 3 bulan berarti 11 juta rupiah. Yang satu lagi, nggak ada nih biaya bunganya, nggak ada nih, tapi di sini biaya layanan. Nah, ketika kita
bunga apa namanya emas tadi kita gadein ke bank, kita gadein ke pegadaian, emas tuh ditaruh mana tuh? Ditaruh mana sama pegadaian? Dibawa pulang apa kagak? Hah? Di tempat yang aman, bener gak? Safe deposit box, bener gak? Biaya safe deposit box. Emang tuh deposit boxnya dia nyolong dia itu, dia beli dia itu, bener gak? Ada security-nya, CCTV-nya, ada yang jagain, bener gak? Ada security-nya, ada yang jagain, ada yang adminnya, ada mantu. Ya, biaya-biaya itulah yang akan dibebankan kepada kita. Wajar atau tidak? Kalau wajar, kita mau tanda tangan silahkan. Dan itu tidak dipermasalahkan. Boleh. Beda dengan yang tadi dikali 10% dari harga pokoknya, dari modalnya. Itu namanya riba. Bisa dibandingin kayak gini? Yang satu nggak boleh, yang satu boleh. Bayangin. Karena apa? Karena beda akad. Maka kita perlu maka ya kita sebisa mungkin lah ya lihat akadnya. Kalau akadnya mengandung riba, maka kita hindari. Ya, selama dia tidak mengandung riba, maka semuanya menjadi boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.